Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa man walah la haula wa la quwata illa billah. Kembali lagi di Syalabi Channel. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Oke, para subscriber yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya kedatangan seorang pemuda milenial Insyaallah. yang memiliki keistimewaan, yang sudah mampu menghafal berapa juz? Alhamdulillah 15 Ustaz, kira-kira. Alhamdulillah 15 juz. Subhanallah. Mudah-mudahan apa yang beliau lakukan dapat kita mengikutinya dalam kehidupan. Amin amin ya rabbal alamin. Nama ente siapa namanya ente? Hah? Namanya Naufal Setiabdillah Ustaz. Noval Setio Abdillah namanya. Dari mana asal? Alhamdulillah tahun ini ana baru lulus dari MAN 9 Jakarta. Oh, dari madrasah Nutabun Madrasah Aliyah Negeri. Mm. Alhamdulillah. Lanjut kemana nih rencana? Insyaallah sih kalau untuk sudah keterima di IAIN Salatiga dan PTQ udah keterima. Tapi target sebenarnya mau masih melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada langkah dan ada celah lah untuk melanjutkan pendidikan ke negeri Timur Tengah. Amin Bantu amin. doanya ya. Amin. Mudah-mudahan Noval bisa melanjutkan. Val, kali ini kita mau ngobrol tentang apa nih, Val? Ya, ngobrol seputar Quran aja kali ya, Ustaz. Ngobrol seputar Al-Quran. Oke. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share channel kami agar selalu memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya. Perkara Al-Quran, kenapa sih Noval itu punya semangat untuk menghafal Al-Quran? Alasannya apa sih? Ya, karena kita tuh sebagai umat Islam, Al-Quran tuh sebagai pedoman hidup kita, Ustaz. Kita nggak bisa menjalani hidup tanpa ada pegangan hidup gitu. Nah, Rasulullah SAW juga udah ninggalin kan. Pernah bersabda, taraktu fikum isnaini in tamassaktum bihima lan tadillu ba'daha. Kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka kalian tidak akan tersesat. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, makanya kita coba untuk menghafal Quran. Opal coba untuk menghafal Quran. Alhamdulillah. Wah, punya pegangan berarti. Doi punya pegangan. Dalil hadis. Subhanallah. Al-Quran jadi pedoman. Kalau bisa dianalogikan, berarti kita beli mobil atau kita beli handphone, ada buku panduannya nggak kita buka, mungkin kita nggak bisa menggunakan handphone itu. Nah, Iya. handphone itu bisa dijadikan sebagai diri kita gitu kan. Iya. Diri kita tidak mengetahui pedoman dalam hidup kita, Al-Quran, maka kita bisa acak-acakan hidupnya. Begitu ya. Iya. Makanya itu yang memotivasi Noval untuk menghafal Al-Quran. Subhanallah. Berapa lama tuh kalau dalam 15 juz menghafalnya? Ya kira-kira sih 3 tahun Ustaz. 3 tahun. Ya. 3 tahun 15 juz. Subhanallah. Harus ada ilmu matematikanya tuh. Ya kan? Satu juz ada berapa? Ada berapa halaman, ada berapa lembar, berarti dalam 3 tahun itu berapa kali dia murojaah. Ya, mudah-mudahan bisa kita ikutilah. Nanti tutorialnya, cara-caranya bisa kita sharing perdalam lagi bagaimana Noval ini menghafal Al-Quran dalam 3 tahun dapat menghafal 15 juz. Selanjutnya apa sih yang selain menjadi Al-Quran itu menjadi pedoman dalam hidup manusia, apa sih yang memotivasi Noval itu untuk menghafal Al-Quran? Ya karena para penghafal Quran itu nanti di akhirat itu dia tuh dikumpulkan bersama malaikat-malaikat Allah yang mulia tuh. Oh, Terus kedudukan kita di akhirat itu tergantung manzilahnya, itu tergantung sampai mana kita bisa membaca Al-Quran yang kita hafal. Jadi nanti di akhirat kita ditanya, bukan ditanya, diperintahkan, Iqra warattil kama kunta turattil fid dunya
Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Bacalah dan bacalah dengan tartil karena kedudukanmu di akhirat ini, surga untuk kamu itu tergantung sampai mana hafalan kamu dibaca. Masya Allah. Kalau masuk surga berarti ada tiketnya. Nah tiketnya itu baca Al-Quran. Begitu. Kalau kita mau ke Dufan nggak ada tiketnya bisa masuk gak? Ya nggak bisa. Kita masuk surga kita harus punya tiketnya. Salah satunya yaitu Al-Quran. Maka dari itu ya kita ngobrol sama Novel ini mudah-mudahan bisa memotivasi diri kita. Khususnya saya juga. Ya untuk bisa menghafalkan Al-Quran lebih bagus lagi. Nah tadi disebutkan tartil. Tartil itu apa sih Pak? Tartil itu membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid dan makhorijul huruf yang benar. Contohnya salah satu penyebutan dalam tajwid gimana tuh? Kan ada ikhfa, idhar gitu kan. Coba bisa dicontohin kalau hukum ikhfa gitu, ikhfa. Ikhfa itu kalau secara bahasa kan dengung ya Ustaz. Nah, ada huruf-huruf ikhfa. Nah, kaidah ikhfa itu kita membaca dengung suatu bacaan Al-Quran apabila nun bertemu dengan huruf-huruf ikhfa tersebut. Banyak tuh huruf ikhfa. Betul. Salah satunya adalah shin, kan sering wa min syai'in khalaqna. Nah, tuh min nun ketemu shin. Nah, kita tuh baca tartil itu wa min syai'in tuh jelas tuh antara dengungnya itu. Gak bisa kita baca wa min syai'in. Berarti salah, nggak tartil. Kalau karena di dalam Al-Quran surat Al-Muzammil juga Allah memerintahkan kita baca Quran dengan warattilil Qur'ana tartila kan. Baca Quran dengan tartil. Nggak bisa kita baca Quran dengan sembarangan. Gimana tuh kalau misalkan ada pemuda yang dia belum bisa menyebutkan huruf atau makhrijul huruf dengan baik, Pak? Baginya sudah mendapat kebaikan, Set. Gitu. Karena dia tuh udah ada himmah gitu, udah ada niat untuk membaca Al-Quran. Nah, nanti kemudian apabila kita bisa mengajarinya, kita ajarkan dia bagaimana. Jadi jangan putus asa nih para kaum milenial untuk selalu belajar membaca Al-Quran walaupun secara penyebutan makhrijul hurufnya belum sesuai dengan apa yang ada di dalam kaidah-kaidah dalam baca Al-Quran. Lalu harapan Novel ini ketika membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mohon maaf kan ada orang yang pengen dipuji, pengen disanjung, pengen seperti ini. Nah, Novel itu bagaimana? Ya, harapan saya sih bisa menjadi sebagaimana apa yang Rasulullah sabdakan kan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi apabila kita telah mempelajari Al-Quran, apabila kita telah mendapat ilmu dari Al-Quran, maka kita nggak cukup sampai di situ. Kita perlu mengajarkannya kepada orang lain. Kita perlu membaginya kepada orang lain. Iya, jadi Novel ini tujuannya agar menjadi orang yang bermanfaat. Dia punya ilmu manfaat. Nabi tadi kan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya manusia yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Mengajarkannya. Dan mengajarkannya. Mengamalkan atau memberikan kan? Nah, iya. Memberikan. Dan juga dalam hadis Nabi kan khairunas anfa'uhum linnas. Nah, manusia yang baik, manusia yang istimewa itu adalah yang bermanfaat buat manusia lainnya, bukan yang memanfaatkan manusia. Salah tuh, jadi balik memanfaatkan manusia. Nah, menghafal Al-Quran bagaimana sih salah satu caranya yang mudah untuk kaum milenial ini untuk dapat minimal satu hari satu kaca lah kalau bahasanya tuh. Kalau misalkan caranya? Ana nggak punya cara buat cepat hafal Quran gitu Satya. Karena kan hafal Quran itu kan tiap orang itu apa sih ininya kan beda-beda kualitas hafalannya atau kualitas otaknya. Yang terpenting kan pertama tingkatkan kualitas kita kepada Allah aja. Tuh. Jadi apabila kita walaupun kita punya metode yang cepat gitu, semudah senyum. Senyum kan mudah nih. Tapi apabila Allah tidak mengizinkan kita untuk dapat hafal Quran, dapat hafal ayat tersebut yang ingin kita hafal,
maka itu mustahil buat kita hafal. Maka tingkatkan takwa kita buat Allah. Dekatkan siapa yang itu kalam siapa? Kalam Allah kan. Maka dekatkan yang punya kalamnya gitu. Kalau untuk metode semua orang punya metodenya masing-masing, Seth. Iya. Kalau si Nopal memang agak unik. Kalau lagi belajar dia suka tidur. Tapi di balik keunikannya itu subhanallah, Allah kasih maunah, Allah kasih kelebihan, Allah kasih pertolongan, dia dapat menghafal Al-Qur'an. Banyak teman-temannya yang selalu belajar melek atau memasang mata dengan baik tapi nggak ada yang masuk ilmunya. Alhamdulillah. Inilah salah satu keunikan